Shalom, bertemu lagi dalam channel YouTube Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Dan pada hari ini Anda bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan satu lagi renungan ataupun firman Tuhan dengan tajuk Dengarlah. Mari kita semua tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih kesempatan yang indah sekali lagi Tuhan memberikan kepada kami peluang untuk mendengarkan atau merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami dimanapun kami berada, agar firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sesuatu yang berguna dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada seorang wanita, dia sedang memandu keretanya, memandu pulang daripada office-nya. Dia baru saja dipecat daripada pekerjaannya, dan ketika dia sedang memandu kereta, pikirannya itu sedang kacau, sedang bercelaru pikirannya. Dia baru kehilangan pekerjaannya, dan dia merupakan seorang ibu tunggal. Dia harus dia berpikir bagaimana selepas ini dia harus memelihara dua orang anaknya. Anaknya yang pertama sebentar lagi akan selesai sekolah menengah dan pastinya akan melanjutkan pelajaran di peringkat university ataupun di peringkat college, dan sudah pasti memerlukan biaya yang sangat banyak. Kemudian anaknya yang kedua merupakan seorang yang menghidapi autism, sehingga dia harus disekolahkan di sekolah yang khas, sekolah khusus untuk anak-anak autism, dan biayanya bukan biaya yang murah. Bagaimana dia harus memikirkan tentang apa yang harus mereka makan setiap hari, apa yang harus mereka minum setiap hari, bagaimana membayar bil elektrik, bagaimana membayar bil air, segala perkara, perbelanjaan harian, perbelanjaan mingguan, perbelanjaan bulanan harus dia pikirkan. Bayaran rumah, bayaran kereta, semua harus dia pikirkan selepas itu. Oleh karena syarikatnya sedang mengalami masalah keuangan, sehingga terpaksa untuk memberhentikan beberapa pekerja mereka. Dan salah satunya adalah dia. Dan dia memandu pulang dengan perasaan yang sedih, dengan perasaan yang bercelaru, dengan perasaan yang kacau bilau. Bagaimana saya boleh menyara kehidupan keluarga saya selepas ini? Ketika dia sedang mengendara dan sambil memikirkan keadaan yang sulit baginya, apalagi dalam keadaan pada waktu itu susah untuk mencari suatu pekerjaan, membuatkan dia stres, membuatkan dia tidak tenang dalam keadaan dia sedang memandu. Dengan keadaan perasaan yang kosong, dia memandu keretanya, memikirkan banyak perkara, dan kemudian dalam keadaan dia sedang memandu, tiba-tiba dia terdengar suatu bisikan yang menyuruh dia untuk, "Hei, berhentikan kendaraanmu." Dan tanpa dia terfikir panjang, secara tiba-tiba dia juga menekan brake keretanya. Dia tertanya-tanya, siapa yang berbicara dengan saya? Sedangkan saya memandu bersendirian. Dan dia menekan brake keretanya. Dan tanpa dia sadar, ketika dia melihat di hadapan, ternyata dalam kiraan 5-10 meter lagi, dia akan menerjuni sebuah curun yang sangat curam.
terkejut dia. Rupanya ketika dia sedang memandu dan ketika pikirannya tidak tenang, dia lalai sehingga keretanya mulai untuk beralih daripada jalan raya, keluar daripada jalan raya dan kemudian hampir menuju ke sebuah cerun yang curam. Betapa dia sangat terkejut. Bulu romanya berdiri dan kemudian dia mulai berpeluh dingin dan akhirnya dia mulai tertunduk dan dia berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menegur saya. Kalau bukan karena Tuhan yang menegur, sudah pasti dia sudah terjun ke cerun yang curam tersebut. Saudaraku, kalau seandainya wanita ini tidak mendengarkan bisikan yang menyuruh dia untuk memberhentikan kendaraannya tadi, dia bukan saja akan kehilangan pekerjaannya, akan kehilangan pendapatannya, sumber pendapatannya, tapi dia mungkin juga akan kehilangan nyawanya. Sehingga anak-anaknya juga mungkin akan menjadi anak-anak yatim piatu. Saudaraku, ketika dia mendengarkan bisikan yang menyuruh dia untuk memberhentikan kendaraan, dia terselamat. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalannya, tempuhilah apabila kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maafkan saya ada tulisan ataupun typing yang error di sana, ke kanan atau ke kiri. Saudaraku, Yesus selalu campur tangan dalam kehidupan umatnya. Namun ketika Tuhan berbicara kepada kita di dalam cara Tuhan, kita cenderung untuk gagal dalam mendengar bisikan-bisikan daripada Tuhan itu sendiri. Namun kita harus sadar bahwa kita akhirnya ketika kita akan mendengarkan bisikan Tuhan, maka kita akan merasai pertolongan Tuhan itu yang sentiasa hadir dalam kehidupan kita di saat-saat yang sangat tepat dalam kehidupan kita. Bisikan Tuhan kepada wanita tadi adalah bisikan yang hadir dalam waktu yang sangat tepat. Setiap kali kita menghadapi permasalahan, Tuhan memberikan kita jalan penyelesaian di waktu yang tepat. Hanya terkadang kita yang gagal untuk mengerti maksud dan juga rencana Tuhan. Kenapa? Karena kita gagal mendengar akan bisikan rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Tuhan bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Dan rancangan Tuhan itu adalah sesuatu yang selalu terbaik dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Itu sebabnya mari kita pastikan dalam hidup kita, kita akan selalu mendengar panggilan dan juga seruan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih. Pelajaran yang kami dengarkan pada hari ini membawa kami untuk terus mendengar akan setiap bisikan-bisikan rohani yang Tuhan sediakan untuk kami, umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami manusia, memberikan yang terbaik dalam hidup kami, merencanakan yang terbaik dalam hidup kami, dan seringkali kami lalai untuk mendengar akan perancangan dari Tuhan. Kami berdoa, kami memohon agar Tuhan terus menegur kami dalam apapun juga keadaan dan apapun juga cara, agar kehidupan kami akan menjadi lebih baik karena Tuhanlah
yang menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.